Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah menarik tentang Santo Padre Pio. Santo di era abad modern saat ini dengan karisma stigmata seorang pendoa dan melakukan begitu banyak mukjizat dan hal-hal yang membuat kita tercengang. Bahkan mungkin bertanya, bagaimana semua ini bisa terjadi? Kali ini kami akan membagikan kisah-kisah singkat para devosan Padre Pio 108 yang disebut Kissing the Puppy. Mari kita simak, semoga menginspirasi. Saya ingin mendapatkannya. Mengapa kedua bapak ini saya perhatikan setiap malam itu ya begitu setia ikut berdoa bersama-sama. Ya doanya kalau bisa dibilang itu sebetulnya sangat membosankan begitu ya, karena doanya itu saja. Tetapi kalau kita nikmati itu menjadi buah yang manis. Mungkin bisa berbagi Pak Agus dan Pak Robertus Wijang ya. Mungkin yang lain juga kalau mau silahkan ya. Tetapi saya ingin melihat kedua bapak ini sungguh luar biasa. Kalau Pak Robertus Wijang itu bahkan kalau ada perayaan Ekaristi begitu setia ya, melayani juga sebagai putra altar. Silahkan. Jadi biasanya itu saya sebelum ikut doa Padre Pio itu kalau malam itu suka kebangun gitu loh. Nggak tahu ya terlintas pikiran apa aja gitu, mungkin keresahan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi setelah ikut Padre Pio itu kira-kira mungkin 3 kali, terus saya lebih tenang tidurnya gitu. Ya sebenarnya dalam hidup saya sih nggak ada benar-benar masalah yang saya alami. Tapi memang saat ini saya banyak ya saya meluangkan waktu untuk pekerjaan pelayanan lah. Seperti misalnya saya ikut membaca kitab suci setiap hari, terus jadi prodiakon dan ketua lingkungan. Ya memang hari-hari saya saya banyak baktikan ke pelayanan sosial, termasuk mungkin pada devosan Padre Pio ini. Saya setelah ikut doa ini merasa lebih tenang, satu. Kedua, mungkin ada keajaiban kecil ya yang saya pikir itu tadinya hal biasa, tapi saya pikir-pikir kok aneh itu. Itu pada saat itu Bu Ine kalau nggak salah meminta saya menjadi panitia misa Padre Pio ya. Saya bingung, siapa yang mesti saya kontak, karena Bu Ine bilangnya tolong dibentuk tim gitu loh untuk menerima tamu ya. Saya cari-cari, saya ingat buku misa Padre Pio itu ada nama panitianya gitu. Maksud saya print out yang Ibu evokasi itu. Saya bingung, di mana ya buku itu. Saya ingat buku misa print out itu saya bawa pulang gitu. Tapi saya cari-cari nggak ketemu gitu. Nah, sampai pada suatu saat saya pikir, Tuhan tolonglah, di mana saya dapat buku itu lagi ya. Saya di situ kan ada nama-namanya gitu. Nah, setelah saya doa pagi itu saya mau keluar kamar, tiba-tiba plek jatuh, nggak tahu dari mana, saya lupa. Saya nggak perhatikan, kok ini buku misa yang saya cari gitu. Itu buat saya ya mungkin keajaiban kecil yang tak terduga juga buat saya. Ini yang saya cari-cari ketemu gitu. Mungkin itu saja Bu yang saya pikir
ada sesuatu mungkin keajaiban, mungkin tapi buat saya itu merupakan suatu berkat gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Robertus ya. Tidak ada keajaiban kecil, semua besar ya. Tidak ada yang kebetulan, tapi itu adalah rahmat Tuhan yang luar biasa ya. Ya, jadi sungguh luar biasa. Terima kasih, puji Tuhan, haleluya. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Saya sendiri sampai merasa heran kenapa saya mesti selalu berusaha untuk mengikuti, menekuni doa seperti ini, karena terus terang saya selama ini tidak pernah terlibat dalam satu kelompok doa seperti ini. Lagi-lagi saya juga dalam kesibukan saya setiap hari, aktivitas dari pagi sampai malam, itu membuat saya capek, jam-jam 9 itu sudah tidur itu. Dan capek itu. Tetapi biasanya terbangun di jam 12 atau jam 1 atau jam 2 itu sudah bangun. Tetapi sampai saya bergabung dalam kelompok ini, saya merasa ada sesuatu yang mendorong saya, dan puji Tuhan saya bisa ikut tekun sampai jam kalau di Atambuas ini 9:30 ya. Itu saya masih bisa kuat untuk berdoa. Dan setelah itu yang saya rasakan pada diri saya, setelah kita tutup doa sekitar jam 11 lewat, saya langsung tertidur dan terus bangunnya di pagi hari. Tidak ada lagi kendala yang dulu bangun di jam 2, 3. Dan ini yang buat saya tambah semangat. Dan saya tidak mengerti bahwa ini apa yang terjadi pada diri saya. Sedangkan pola tidur saya dari jam 9, 8 itu sudah tidur. Tetapi sekarang bahkan sampai jam 11, 12 baru tidur, tapi tidurnya nyaman, enak, dan sampai terbangun itu merasa segar. Itu yang membuat saya terus-menerus saya ikuti ini. Jadi saya merasa bersyukur karena saya bisa ikut dalam kelompok doa kita ini. Jadi tidak ada hal-hal yang tapi saya merasa untuk diri saya ada banyak perubahan pada diri saya. Semoga ini bisa berlanjut terus dan bisa baik untuk kepentingan diri dan kelompok besar kita, atau kita bisa mendoakan sesama. Kalau dulu saya berdoa untuk diri sendiri, tetapi dengan kita bergabung bisa berdoa untuk orang lain atau sesama kita. Ini yang satu hal yang saya baru alami juga. Jadi terima kasih saya bisa diterima di dalam kelompok ini. Itu saja Ibu. Terima kasih Pak Agus, puji Tuhan, haleluya. Tidak ada yang kebetulan. Begitulah cara Tuhan memanggil kita lewat hambanya Santo Pio, ya. Sesuatu yang sebetulnya kalau dilihat ya, doanya ya itu diulang-ulang bertahun-tahun ya itu aja begitu kan ya. Hanya beberapa perubahan nanti seperti misalnya doa akhir ya, itu selalu kita untuk mengenal kembali kekayaan doa-doa dari Padre Pio begitu ya. Dan sungguh luar biasa. Saya juga ingin mendengarkan, mungkin kita biasa berdoa Rosario Bunda Maria. Mungkin kita biasa berdoa Koronka. Mungkin kita biasa berdoa Rosario Pembebasan. Tetapi doa Rosario Requiem. Mungkin ada yang mau berbagi soal Rosario. Kita berdoa Rosario Requiem ini, silakan. Ya Pak Agus, Pak Robertus atau yang lain, silakan. Ya kalau saya baru tahu juga bahwa ada Rosario Requiem begini. Selama ini kita ikuti yang biasa, doa bulan Rosario. Tapi kali ini saya sampai ada juga yang seperti ini, dan ini bagus ini.
Dan saya biasanya doa itu cepat mengantuk atau apa, tapi ternyata selama ini yang hampir sudah sebulan saya ikuti, biasa-biasa segar seperti biasa. Makanya saya lanjutkan itu. Saya setiap kali selalu artinya mengarahkan pikiran, perhatian untuk setiap jam berdoa, ya kita berdoa. Karena memang membawa kebaikan untuk diri saya yang saya alami seperti itu. Iya, terima kasih. Silakan kalau Pak Robertus mau menambahkan. Sebenarnya nggak ada sih Bu, cuman ya memang saya juga baru tahu kalau ada rosario novena seperti ini, yang sebelumnya saya belum pernah ikutin gitu. Ya, saya berterima kasih karena saya juga kehilangan orang tua itu, bapak ibu saya setahun berturutan gitu loh Bu. Jadi mungkin ini cara saya untuk mendoakan orang tua saya. Itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih ya. Jadi memang kita Devosan Padre Pio ini, Padre Pio itu ada beberapa yang sangat diperhatikan. Tentunya kelompok marginal itu sudah pasti. Berikutnya adalah sangat memperhatikan jiwa-jiwa di purgatorium, kemudian jiwa-jiwa yang diaborsi, ya, karena beliau itu adalah pro-life. Jadi sangat memperhatikan itu. Oleh karena itu selama bulan November tidak hanya pada tanggal 2 kita mendoakan arwah, tapi selama bulan November ini kita berdoa untuk arwah-arwah, baik arwah yang kita kenal, baik yang mungkin sudah menerima hidup kekal, yang masih di purgatorium di dunia antara, yang masih belum mendapat jalan dan tidak didoakan sama sekali oleh keluarganya. Dan kita mendoakan mereka semua karena Allah Bapa ingin semua kembali kepadanya, ya. Jadi kita melakukan selama sebulan penuh, khususnya untuk para arwah-arwah. Selebihnya nanti ya kita kembali lagi kepada liturgi sesuai dengan liturgi gereja Katolik. Mungkin ada yang lain juga mengenai kita juga berdoa rosario Hati Maha Kudus Yesus. Ada lagi, silahkan mungkin untuk yang namanya rosario Hati Maha Kudus Yesus selain novena, ya. Jadi Padre Pio itu senjata rahasianya adalah novena Hati Maha Kudus Yesus. Itu senjata rahasia. Senjata ampuhnya itu adalah rosario Bunda Maria. Dan Padre Pio sangat mencintai Hati Maha Kudus Yesus. Ya, sangat mencintai. Maka diperkenalkan oleh Crusade, ya, itu adalah rosario Hati Maha Kudus Yesus. Yang Yesus, Hati Maha Kudus Yesus, Engkaulah andalanku. Yang 6 kali, lalu Engkaulah penyelamatku. Ya, seperti itu. Itulah kisah singkat Devosan Padre Pio 108 yang kita sebut dengan Kissing the Puppy. Semoga kisah-kisah singkat ini menginspirasi kita semua bagaimana Padre Pio membawa kita lebih dekat kepada Yesus Kristus, mencintai sakramen Maha Kudus, mencintai Bunda Maria dan Rosario, serta sakramen-sakramen khususnya rekonsiliasi dan sakramen lainnya. Jika teman-teman ingin mendukung kami, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Salam Padre Pio, Sila Strada, Solievo della Sofferenza. Jadilah jalan, ringankan penderitaan. Padre Pio mengatakan, I belong to everyone. Everyone can say, Padre Pio is mine. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam kisah menarik berikutnya. Tuhan memberkati.